Di ujung cakrawala, bukan badai yang datang, melainkan keserakahan yang berbalut seragam besi. Tuanku, kapal-kapal asing itu telah datang. Meriam mereka mengarah ke istana. Bernapaslah prajurit. Meriam hanya besi. Ia tidak bisa berpikir. Tapi tuanku, Jenderal van der Holt dikenal bengis. Dia membakar kota di utara minggu lalu. Dia membakar karena dia takut, Datuk. Orang yang kuat tidak perlu api untuk membuktikan kuasanya. Izinkan kami menyerang malam ini, tuanku. Pedang kami haus darah. Simpan kerismu. Jika kita perang malam ini, rakyatku yang akan mati. Kita akan perang dengan caraku. Gubernur, istana itu sunyi. Apakah mereka menyerah atau sedang menyusun strategi? Mereka primitif, De Bruin. Mereka pasti sedang berdoa pada dewa-dewa pohon. Siapkan pasukan pendarat. Namun, yang menyambut mereka di pantai bukanlah barisan tombak, melainkan karpet merah dan hidangan. Apa-apaan ini? Di mana pasukan mereka? Ini jebakan. Selamat datang, Tuan Gubernur. Sultan mengundang Anda untuk makan malam, bukan pertumpahan darah. Rempah-rempah ada di gudang, tapi kuncinya ada di hati Sultan. Mari. Van der Holt masuk ke kandang singa. Tanpa menyadari, singa itu tidak menggunakan taring. Selamat datang di tanah kami, Tuan van der Holt. Silakan duduk. Senjata Anda berat, letakkan saja. Aku tidak akan melepas pedangku. Kami ingin monopoli cengkeh. Tanda tangani ini, atau istana ini hancur. Monopoli, kata yang menarik. Tapi, cobalah kopi ini dulu. Ini dari tanah tinggi terbaik. Jangan minum, Tuan. Bisa saja itu racun. Racun adalah senjata pengecut. Aku bukan pengecut. Baiklah, kopi yang enak. Sekarang, tanda tangan. Serahkan seluruh hasil panen tahun ini pada VOC. Aku setuju. Tapi ada satu syarat kecil. Hanya masalah administrasi. Syarat apa? Jangan buang waktuku. Kami akan menyerahkan semua hasil bumi yang tumbuh di atas tanah. Sesuai bahasamu di kontrak ini. Ya. Cengkeh, pala, lada. Semuanya tumbuh di atas tanah. Cepatlah. Baik. Datuk, ambilkan pene emas kerajaan. Sultan menandatangani perjanjian itu dengan senyum tipis yang tidak dimengerti oleh sang penjajah. Akhirnya, besok pagi, truk kami akan mengangkut semuanya. Kau bijak memilih hidup, Sultan. Namun, Fajar menyingsing, membawa kejutan yang tak terduga. Tuan Gubernur, lapor. Gudang-gudang itu kosong. Tidak ada cengkeh. Apa? Dia menipu kita. Serbu istana sekarang. Tahan amarahmu, Tuan. Aku tidak melanggar satu huruf pun. Kau bilang kau serahkan hasil bumi. Mana cengkehnya? Baca pasal 4, baris kedua. Aku menyerahkan apa yang tumbuh di atas tanah. Rakyatku baru saja memanen umbi-umbian, kacang tanah, dan jahe. Itu tumbuh di dalam tanah. Sedangkan cengkeh? Sudah kami panen minggu lalu dan disimpan di bukit. Itu bukan tumbuh, itu barang jadi. Ini permainan kata-kata. Aku akan membumi hanguskan tempat ini. Jika kau melanggar kontrak yang kau buat sendiri, maka hukum internasional di Eropa akan menghukummu. Aku tahu kau punya saingan di parlemen Belanda.
Melanggar kontrak dagang adalah aib bagimu, bukan? Sultan tidak menyerang tubuhku, tapi menyerang karirku. Kami bersedia menjual cengkeh itu, Tuan. Tapi dengan harga pasar yang wajur. Bukan monopoli. Kau iblis berwajah raja. Aku hanya pedagang yang menjaga rumahnya. Jadi, bagaimana? Beli atau pulang dengan kapal kosong? Tuan, perbekalan kita menipis. Kita butuh muatan untuk kembali. Baik, kita beli dengan hargamu. Tapi ini belum selesai, Iskandar. Tentu, pintu kami selalu terbuka untuk tamu yang sopan. Hari itu, tidak ada darah yang tumpah. Meriam-meriam itu kembali ke laut, kalah oleh secarik kertas. Tuanku, Anda mempertaruhkan nyawa kita semua pada satu kalimat di kertas itu. Pena lebih tajam dari pedang, Datuk. Asal kita tahu di mana harus meletakkan tintanya. Dan begitulah sejarah mencatat, kemenangan terbesar bukan saat musuh mati, tapi saat musuh tunduk tanpa kita mengangkat senjata.